Seorang poluan Indonesia dilaporkan hilang di Kamboja setelah tertangkap saat menyamar sebagai TKW. Ia sedang menjalankan misi rahasia untuk menyelamatkan korban sindikat judi online. Penyamarannya terbongkar, dan sejak itu, tak ada kabar darinya. Namun, sebuah pesan misterius muncul. Burung itu belum mati, ia masih terbang dalam gelap. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menyimpan kegelisahan yang dirasakan oleh seorang poluan muda bernama Alia. Ia baru saja kembali dari tugas lapangan ketika sebuah amplop coklat tanpa nama tiba di meja kerjanya. Tidak ada pengirim, tidak ada cap pos, hanya tulisan tangan yang ringkih di sampulnya, untuk yang bisa menolong kami. Alia, yang sudah terbiasa menerima laporan aneh, merasa surat ini berbeda. Hatinya langsung tergerak bahkan sebelum ia membacanya. Dengan perlahan, ia membuka surat itu. Di dalamnya, ada selembar kertas kusut berisi curhatan seseorang yang mengaku sebagai TKW di Kamboja. Wanita itu menulis dengan kalimat campur aduk, seperti orang yang sedang ketakutan. Ia bercerita tentang para perempuan Indonesia yang dibujuk bekerja di luar negeri, tapi kemudian disekap dan dipaksa mengoperasikan situs judi online selama hampir 20 jam sehari. Mereka tidak bisa kabur, karena paspor disita, pintu dikunci, dan yang melawan akan dipukuli. Alia membaca tiap kata dengan mata membelalak. Yang membuat hati Alia makin nyeri adalah kalimat terakhir di surat itu. Kalau surat ini sampai ke tangan orang yang peduli, tolong, setidaknya selamatkan satu dari kami. Kami manusia, bukan mesin. Alia menutup matanya, menahan napas. Selama ini, ia sudah sering mendengar isu tentang sindikat perdagangan manusia, tapi kali ini terasa nyata. Suara korban ada di depan matanya, dan ia tahu ini bukan sekadar cerita. Malamnya, Alia duduk di teras rumahnya, memandangi langit Jakarta yang kelam. Ia memikirkan banyak hal. Ia tahu ini bukan misi mudah. Kamboja bukan tanah airnya. Hukum di sana berbeda. Tapi ia juga tahu, jika tidak ada yang bergerak, maka tidak akan ada yang berubah. Perempuan-perempuan itu akan terus jadi budak teknologi gelap. Ia lalu membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang jalur ilegal penyaluran tenaga kerja ke Kamboja. Pencariannya membawanya ke forum-forum gelap, tempat orang menjual jasa perekrutan dengan embel-embel kerja kantoran luar negeri. Besok paginya, Alia menemui komandannya. Dengan nada hati-hati, ia menjelaskan isi surat itu dan niatnya untuk menyamar sebagai TKW demi masuk ke jaringan tersebut. Komandannya terdiam cukup lama sebelum akhirnya bicara. Kau tahu ini gila, Alia? Kalau identitasmu terbongkar, kita bisa kehilanganmu. Tapi Alia hanya tersenyum kecil. Lebih gila lagi kalau kita biarkan mereka terus disiksa. Saya siap. Setelah diskusi panjang dan perencanaan rahasia, akhirnya misi itu disetujui, tapi hanya oleh segelintir atasan yang benar-benar dipercaya. Alia dihilangkan dari sistem. Semua catatan identitasnya dihapus dari database kepolisian untuk sementara. Ia dibuat seolah-olah mengundurkan diri karena alasan pribadi. Nama baru, latar belakang baru, dan gaya hidup baru disiapkan untuknya. Ia menjalani pelatihan singkat tentang cara menyamar, berbahasa lokal, dan membaur seperti pekerja migran biasa. 2 minggu kemudian, Alia berdiri di terminal keberangkatan internasional bandara. Rambutnya kini lebih coklat, kulitnya sengaja dikusamkan, dan ia mengenakan pakaian sederhana ala buruh migran. Di tangannya hanya ada satu koper kecil dan paspor baru atas nama Sinta Wijaya. Tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang mengantar. Ia tahu, sejak ia melangkah ke pesawat itu, ia bukan lagi seorang polisi. Ia hanyalah seorang wanita biasa yang mencari kerja di negeri asing. Di dalam pesawat, Alia duduk di antara puluhan perempuan lain. Mereka tampak lelah, cemas, dan sebagian malah terlihat tidak paham kemana mereka akan dibawa. Ia mencoba mengobrol dengan salah satu di antara mereka, seorang gadis muda dari Lombok. Gadis itu mengatakan bahwa ia dijanjikan pekerjaan mengetik di kantor kecil, tapi tidak pernah diberi detail alamat atau kontrak resmi. Alia menahan amarahnya. Sindikat ini memang licik, menarget perempuan-perempuan polos dari desa-desa. Pesawat mendarat malam hari di Phnom Penh. Suasana bandara begitu asing dan penuh bayangan. Di luar, seorang pria bertato berdiri sambil membawa papan bertuliskan Indonesian Office Job. Ia berteriak menyuruh mereka naik ke truk. Tidak ada sambutan hangat, hanya perintah dingin. Alia ikut naik tanpa berkata apa-apa. Matanya terus mengamati. Ia tahu,
Sejak detik itu, misi rahasia dimulai. Dan satu hal pasti, tidak ada jalan mundur. Truk yang membawa Alia dan para TKW melaju pelan menembus gelapnya jalanan Phnom Penh. Bau solar, suara mesin kasar, dan sorotan lampu jalan yang redup menciptakan suasana muram yang sulit dijelaskan. Di dalam truk, tidak ada yang berbicara. Semua hanya saling pandang dengan mata penuh kecemasan. Alia duduk diam, menunduk, pura-pura tidak peduli, padahal matanya awas memperhatikan setiap detail, dari rute yang diambil, plat nomor truk, hingga wajah si supir. Setelah hampir 1 jam perjalanan, truk berhenti di depan sebuah bangunan besar berpagar tinggi. Dindingnya kusam, tidak ada papan nama, hanya lampu sorot yang menyoroti halaman. Seorang wanita bertubuh kekar berdiri di depan pintu besi, memegang daftar nama dan memeriksa satu persatu penumpang. "Masuk cepat. Jangan banyak tanya," bentaknya dengan bahasa Indonesia berlogat asing. Alia tahu, ini bukan tempat kerja kantoran seperti yang dijanjikan. Di dalam bangunan itu, mereka digiring ke sebuah aula luas yang dipenuhi komputer dan meja. Semua perempuan diminta menyerahkan paspor dan ponsel. Seorang pria berkacamata, tampak seperti atasan, memberi pengarahan dengan nada dingin. "Mulai besok kalian kerja shift siang dan malam. Tidak ada keluar masuk tanpa izin. Yang sakit, kasih tahu kami. Tapi ingat, yang coba kabur atau macam-macam, risikonya tanggung sendiri." Beberapa TKW tampak menangis pelan. Alia pura-pura gugup, meski jantungnya sebenarnya berdetak sangat tenang. Ini sesuai yang ia harapkan, masuk langsung ke pusat operasi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Alia dan puluhan TKW lainnya duduk berjam-jam di depan komputer, menjalankan perintah dari supervisor yang berkeliling seperti penjaga penjara. Tugas mereka bervariasi, dari menjawab live chat pelanggan, mengelola akun media sosial palsu, hingga memproses deposit dan taruhan. Tidak ada waktu istirahat cukup, makanan diberikan seadanya, dan ruangan selalu diawasi kamera. Namun di balik semua itu, Alia mulai bekerja dalam diam. Ia mencatat jumlah kamera, rute keluar masuk gedung, dan pola shift para penjaga. Ia juga mulai membangun hubungan dengan beberapa TKW yang menurutnya bisa dipercaya. Salah satunya adalah Intan, wanita berusia 30-an asal Medan yang sudah hampir setahun bekerja di tempat itu. Intan awalnya sangat tertutup, tapi lama-lama mulai luluh karena kebaikan dan kepedulian Alia. Mereka sering berbicara pelan saat waktu makan, saling bertukar informasi dan harapan. Alia tahu, ia tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi jika ia bisa menyalakan semangat satu orang saja untuk melawan, maka misi ini tidak sia-sia. Ia mulai menggambar peta gedung di potongan tisu, menyembunyikan catatan kecil di balik bantalan kursi, dan memberi kode-kode sederhana kepada Intan tentang waktu dan cara kabur. Namun, semua itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Alia tahu, di tempat seperti ini, bahaya bukan hanya datang dari penjaga laki-laki, tapi juga dari sesama perempuan. Ada beberapa TKW yang sikapnya mencurigakan. Mereka terlalu dekat dengan penjaga, terlalu tenang, dan terkadang seperti memata-matai. Tapi Alia tak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Ia hanya bisa terus berhati-hati, menjaga agar rencana yang ia bangun tidak runtuh. Suatu malam, saat Alia pura-pura tertidur lebih awal, ia mendengar 2 penjaga berbicara di luar kamar. Bos mulai curiga ada yang aneh. Katanya ada satu TKW baru yang kelihatan pinter banget. Disuruh awasin. Kalimat itu membuat tubuh Alia menegang. Apakah itu tentang dirinya? Atau hanya kebetulan? Ia tak bisa memastikan, tapi sejak malam itu, ia mulai mengurangi komunikasi langsung dengan Intan dan berhenti mencatat detail di benda-benda sekitar. Namun begitu, Alia tahu waktu terus berjalan. Setiap hari yang ia habiskan di tempat itu berarti risiko semakin besar. Tapi itu juga berarti lebih banyak informasi yang ia kumpulkan. Ia percaya, dengan data yang cukup dan satu orang yang bisa keluar, semua ini akan membuka pintu penyelamatan untuk yang lain. Ia hanya perlu waktu. Sedikit lagi. Di dinding kamar sempitnya, Alia menempel selembar kertas kecil bertuliskan, "Bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang cukup gila untuk melawan." Ia menatap kalimat itu setiap malam sebelum tidur. Ia bukan lagi sekadar polisi. Ia kini berada di garis depan pertempuran melawan sindikat internasional yang mengeruk keuntungan dari penderitaan para perempuan Indonesia. Hari-hari berlalu dengan cepat di dalam markas itu, tapi bagi Alia, setiap menit terasa seperti bom waktu yang terus berdetak.
Ia mulai mengenali pola. Siapa saja yang bertugas mengawasi siang hari, siapa yang jaga malam, dan kapan waktu paling longgar untuk menyelinap. Ia juga diam-diam mencuri SIM card bekas dari komputer rusak, berharap suatu hari bisa menggunakannya untuk mengirim lokasi. Tapi yang paling penting, ia terus mempererat kepercayaan dengan Intan, satu-satunya orang yang ia rasa bisa diajak kabur. Namun, dari semua perempuan di ruangan itu, ada satu yang selalu membuat Alia merasa tidak nyaman. Namanya Rani. Usianya sekitar 25 tahun. Wajahnya cantik, sikapnya ramah. Tapi terlalu ramah. Ia sering bertanya hal-hal kecil tapi mendalam. Seperti dari mana Alia berasal, kenapa bisa mengetik cepat, dan mengapa wajahnya seperti orang kota padahal mengaku dari desa. Alia selalu menjawab dengan tenang, bahkan sesekali pura-pura bingung agar terlihat polos. Tapi rasa curiga tetap menempel kuat. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Alia melihat Rani diam-diam masuk ruangan supervisor. Padahal tidak ada tugas lembur malam itu. 5 menit kemudian, Rani keluar sambil membawa kotak kecil dan langsung menyimpannya di bawah ranjangnya. Alia yang hanya pura-pura tidur, mencatat kejadian itu dalam ingatan. Ia tahu, di dunia penyamaran, kadang ancaman terbesar bukan datang dari musuh bersenjata, tapi dari senyuman yang terlalu mudah diberikan. Esok paginya, para TKW diberi pelatihan baru, mempelajari cara menjawab pertanyaan dari pelanggan luar negeri. Bahasa Inggris dasar, teknik menyapa, dan cara bersikap ramah diajarkan secara cepat dan kasar. Anehnya, Alia tidak dimasukkan dalam pelatihan itu. Ia malah diminta membantu mengawasi, sesuatu yang tidak biasa bagi TKW baru. Disinilah ia sadar, posisinya mulai diperhatikan. Tapi ia juga melihat peluang. Semakin dipercaya, semakin besar kemungkinan ia mendapatkan akses ke ruang kontrol dan sistem. Alia memanfaatkan kepercayaan itu untuk mencuri informasi penting. Saat berpura-pura membersihkan meja supervisor, ia melihat denah bangunan dan mencatat jalur belakang menuju luar. Ia juga melihat nomor seri perangkat yang digunakan untuk melacak para TKW melalui chip di gelang identitas mereka. Semua data itu ia salin ke dalam kertas tisu dan sembunyikan di bawah sepatu dalamnya. Ia tahu waktunya makin sempit. Ia harus segera menyerahkan data itu keluar. Namun sebelum sempat mengeksekusi rencana pelarian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang TKW bernama Lina ketahuan mencoba membuka jendela kamar dengan kawat besi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke ruang isolasi. Setelah itu, keamanan markas diperketat. Semua pintu kini dijaga 2 orang bersenjata, dan kamera pengawas dipasang di kamar tidur. Rencana Alia harus ditunda. Lebih dari itu, ia mulai khawatir. Jangan-jangan upaya Lina gagal karena ada yang membocorkan rencana? Kecurigaannya makin kuat ketika malam harinya, Intan menghampirinya dengan wajah pucat. "Aku rasa ada yang ngawasin kita, Li," bisiknya. "Tadi siang aku lihat Rani nguping waktu kita ngobrol soal lorong belakang." Alia terdiam, menatap dinding lusuh di depan mereka. Kalau benar dia mata-mata, kita harus cepat, sebelum semuanya terlambat. Intan mengangguk, tapi matanya mulai basah. "Aku takut, Li. Tapi aku juga gak mau mati di tempat ini." Dengan sisa tenaga dan tekad, Alia membuat rencana baru. Ia meminta Intan untuk pura-pura sakit parah keesokan harinya agar bisa dibawa keluar ruangan. Saat itulah Intan harus mencuri kunci cadangan yang biasa digantung di ruang medis. Di saat yang sama, Alia akan mencuri SIM card dari ruang kontrol dan menyisipkan data lokasi serta denah penyekapan. Semuanya harus terjadi dalam waktu singkat, dan hanya bisa dilakukan jika mereka benar-benar kompak. Tapi malam sebelum rencana itu dijalankan, Alia dipanggil oleh kepala penjaga. Ia dibawa ke ruangan kecil di lantai 2 yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Di dalam, Rani sudah duduk lebih dulu. Senyumnya dingin, berbeda dari biasanya. Kepala penjaga meletakkan sebuah map di atas meja, lalu berkata, "Kami tahu kamu bukan orang biasa, Sinta." Alia. Darah Alia seakan berhenti mengalir. Detik itu juga, ia sadar, identitasnya telah terbongkar. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Tapi satu hal masih ia genggam kuat. Data rahasia dan rencana pelarian masih ada di tangan Intan. Dan jika segalanya berjalan sesuai harapan, meskipun dirinya tertangkap, setidaknya satu orang bisa lolos. Alia hanya bisa menatap ke depan dengan dingin. Pertempuran baru akan segera dimulai. 1 jam setelah interogasi itu, Alia dibawa ke ruang bawah tanah,
tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Lampunya temaram, udaranya lembab, dan bau besi karat memenuhi ruangan. Di sana, ia dikurung dalam sel sempit berdinding beton, hanya beralaskan tikar lusuh dan rantai yang mengikat salah satu kakinya ke dinding. Tak ada jendela, tak ada jam. Waktu seolah berhenti. Seorang penjaga hanya datang 2 kali sehari untuk memberinya makan seadanya, sekepal nasi dan segelas air keruh. Hari pertama, Alia masih mencoba tenang. Ia tahu, ini risiko yang telah ia pilih sejak awal. Tapi di hari kedua, siksaan dimulai. 3 pria masuk ke sel dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka menanyai Alia dengan nada kasar, menampar, memukul perutnya, dan menyetrum punggungnya dengan alat kejut listrik. "Siapa kamu sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu?" teriak salah satu dari mereka. Tapi Alia hanya terdiam, menggigit bibirnya hingga berdarah agar tak mengeluarkan satu kata pun. Malam hari, tubuh Alia menggigil karena demam dan luka lebam. Tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Ia terus berdoa dalam hati agar Intan berhasil menyelamatkan diri. Ia tahu, dalam kondisi normal, seorang perempuan seperti Intan tak akan punya cukup keberanian untuk melawan. Tapi dengan semua yang telah mereka bicarakan, semua rencana yang mereka susun, ia percaya, Intan tidak akan tinggal diam. Sementara itu, di lantai atas, suasana mulai berubah. Intan menyadari bahwa Alia tidak akan kembali. Ia mulai memahami bahwa waktunya tidak banyak. Dengan tubuh gemetar, ia menjalankan rencana seperti yang telah diajarkan Alia. Pertama-tama, ia pura-pura muntah darah saat jam makan. Penjaga panik dan memanggil staf medis. Di tengah kekacauan, Intan mencuri kunci cadangan yang tergantung di rak belakang, lalu menyembunyikannya di balik ikat rambut. Malam harinya, ia pura-pura tidur lebih awal. Lalu saat semua lampu padam, ia menyelinap keluar dari kamar menuju lorong belakang yang pernah ditunjukkan Alia. Beberapa kamera memang aktif, tapi Alia sudah memberitahu titik-titik buta di mana ia bisa lewat tanpa terdeteksi. Jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti berlari di atas ranjau. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak mau mati di negeri orang. Dan ia harus membawa pesan Alia ke dunia luar. Sementara itu, Alia kembali dibangunkan paksa. Kali ini mereka menodongkan laptop ke wajahnya, memperlihatkan foto dirinya saat menjadi polwan di Indonesia. "Kau pikir kami bodoh? Kami tahu siapa kau," kata salah satu penyiksa. Alia hanya menyeringai lemah. "Kalau kalian tahu siapa aku, berarti kalian juga tahu bahwa cepat atau lambat, semua ini akan terbongkar." Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, membuat bibirnya sobek. Tapi ia tidak menyesal sedikit pun. Karena saat itu, ia yakin, Intan sedang bergerak. Intan berhasil mencapai gudang belakang. Di sana, ia menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu kecil menuju halaman. Tapi baru beberapa meter ia berlari, sorotan lampu menyala. "Hei, berhenti!" teriak seorang penjaga. Intan tak peduli. Ia lari sekuat tenaga ke arah jalan raya. Hujan turun deras malam itu, menyamarkan jejaknya. Ia bahkan sempat melompat ke semak dan bersembunyi beberapa jam sebelum akhirnya bertemu dengan truk petani yang membawanya keluar kota. Beberapa hari kemudian, Intan tiba di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dalam keadaan kotor, gemetar, dan setengah pingsan. Ia langsung diterima dan mendapat pertolongan medis. Setelah sadar, ia menceritakan semuanya. Tentang Alia, tentang sindikat judi, lokasi penyekapan, dan semua rencana yang telah mereka susun. Petugas KBRI langsung menghubungi pemerintah dan mulai membentuk tim untuk investigasi mendalam. Tapi saat petugas datang ke lokasi yang disebut Intan, markas itu sudah kosong. Kosong total. Seolah semuanya telah dipindahkan dalam semalam. Sampai hari ini, Alia belum ditemukan. Tidak ada sinyal, tidak ada jejak. Tapi kisahnya tidak hilang. Ia menjadi simbol diam-diam di antara para buruh migran yang selamat. Di ruang kecil KBRI, foto Alia digantung di dinding dengan tulisan, "Dia datang bukan untuk menyelamatkan diri, tapi menyelamatkan kami." Dan di hati Intan, yang kini sudah pulang ke tanah air, satu kalimat terus ia jaga, "Kalau suatu hari Alia kembali, aku ingin jadi orang pertama yang memeluknya." Berita tentang penyelamatan Intan dan pengungkapan sindikat judi online di Kamboja segera menyebar ke media. Tapi bukan itu yang jadi sorotan utama.
Publik justru terkejut saat tahu bahwa seorang anggota Poluan Indonesia telah menyamar menjadi TKW demi menyelamatkan warga negaranya. Sosok Alia yang sebelumnya tak dikenal, kini menjadi simbol keberanian. Berbagai media menyoroti wajahnya, menceritakan kisah pengorbanannya, dan mendesak pemerintah untuk segera menemukan dan membawa pulang sang pahlawan. Di Jakarta, Satuan Khusus Polri segera membentuk tim gabungan bersama Kementerian Luar Negeri dan pihak kedutaan besar di Kamboja. Mereka berangkat dengan misi tunggal, mencari Alia. Tapi perjalanan itu bukan sekadar operasi penyelamatan. Di balik layar, ada tekanan diplomatik, ada batasan hukum yang membuat langkah mereka harus sangat hati-hati. Pemerintah Kamboja tidak ingin kegagalannya menjaga wilayahnya jadi konsumsi dunia, sementara sindikat judi online sudah lama punya orang dalam di pemerintahan setempat. Tim gabungan mulai dengan menelusuri lokasi yang diberikan Intan. Mereka menemukan beberapa sisa barang, seperti kursi rusak, tali pengikat, dan beberapa alat komputer yang sengaja dihancurkan. Tapi tidak ada jejak manusia. CCTV di sekitar tempat itu ternyata sudah dicabut sejak beberapa hari sebelumnya. Warga sekitar juga bungkam. Mereka seolah takut, atau mungkin dibayar untuk diam. Situasinya jelas. Alia tidak akan ditemukan dengan cara biasa. Namun, sebuah titik terang muncul saat salah satu agen intelijen Indonesia berhasil membobol server gelap yang digunakan sindikat tersebut. Dalam arsip lama, mereka menemukan data transaksi logistik dan pemindahan aset manusia. Dari sana, muncul satu lokasi baru, sebuah bangunan tua di daerah pinggiran kota Sihanoukville, tak jauh dari pantai. Tapi tempat itu sangat terisolasi, dijaga oleh kelompok milisi bersenjata lokal, dan tidak masuk dalam peta resmi pemerintahan. Misi penyelamatan tidak bisa langsung dilakukan. Tim harus menyamar, berpura-pura sebagai LSM kemanusiaan yang ingin menyurvei kondisi buruh migran. Dalam kunjungan pertama, mereka hanya diizinkan melihat bagian luar gedung. Namun, saat kamera tersembunyi digunakan, mereka merekam suara perempuan yang berteriak dalam bahasa Indonesia, "Tolong, tolong saya." Meski suara itu lemah dan tidak jelas, tim meyakini itu bisa jadi Alia. Sayangnya, sebelum mereka bisa kembali untuk operasi lanjutan, bangunan itu tiba-tiba terbakar. Api menyala hebat tengah malam, dan polisi lokal datang terlambat. Tak ada korban jiwa yang ditemukan, tapi semua arsip hangus. Tim Indonesia frustasi. Mereka merasa hanya selangkah lagi menemukan Alia, tapi semuanya musnah dalam kobaran api. Ada yang meyakini itu sabotase dari dalam. Ada pula yang menduga, Alia telah dipindahkan ke tempat yang lebih rahasia. Sementara itu, di kampung halaman Alia di Jawa Tengah, sang ibu setiap hari duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ia tidak pernah mau mematikan ponsel, berharap ada kabar dari anak gadisnya. Dia kuat, katanya setiap malam kepada tetangganya. Dia anakku, dia pasti bertahan. Dan di sisi lain dunia, Intan yang kini aktif sebagai relawan kemanusiaan, terus mengumpulkan testimoni para TKW yang berhasil selamat. Beberapa dari mereka mengaku pernah mendengar tentang perempuan Indonesia pemberani yang masih disekap tapi tidak pernah menyerah. Di ruang rapat Mabes Polri, para petinggi mulai merasa terjepit. Kasus ini terlalu sensitif. Beberapa ingin menutupnya demi menjaga stabilitas diplomatik. Tapi Kapolri bersikeras, "Kita tidak pernah meninggalkan anggota kita. Alia adalah simbol. Kita temukan dia. Hidup atau mati, dia harus pulang." Maka misi dilanjutkan, lebih senyap, lebih dalam, dan melibatkan jaringan internasional. Di penghujung bulan itu, seorang informan misterius mengirim pesan terenkripsi ke Kedutaan Indonesia di Phnom Penh. Pesannya hanya satu kalimat, "Burung masih hidup," tapi sangkarnya makin gelap. Tak ada nama, tak ada lokasi, tapi bagi mereka yang sedang mencari, itu cukup untuk kembali menyalakan harapan. 3 bulan sejak Alia dinyatakan hilang, dunia seolah melupakan namanya. Media tak lagi menyorot beritanya, dan pemerintah mulai mengalihkan perhatian ke kasus-kasus baru. Tapi di balik layar, Satuan Intelijen Indonesia tidak berhenti bergerak. Tim bayangan terus menjalin kontak dengan jaringan lokal, menyuap penjaga perbatasan, menyamar sebagai pengusaha, bahkan menyusup ke pasar gelap informasi. Setiap bisikan dan rumor tentang wanita Indonesia yang dipenjara di tempat gelap dicatat dan diikuti, tak peduli seberapa kecil jejaknya. Sampai suatu hari, salah satu agen berhasil menyelinap ke sebuah markas kecil di dekat perbatasan Vietnam. Di sana,
Dalam ruang bawah tanah berbau besi dan lembab, ia menemukan seorang perempuan kurus, duduk bersandar pada dinding dengan luka di tangan dan wajah penuh memar. Saat ditanya siapa namanya, perempuan itu hanya menjawab dengan suara lirih, "Nama saya, Alia." Agen itu langsung mengirim sinyal khusus yang telah disiapkan. Burung telah kembali. Tim penyelamat hanya punya waktu 15 menit sebelum penjaga bangunan kembali dari patroli. Alia nyaris tak bisa berjalan, tapi matanya tetap tajam. Di tengah pelarian itu, ia sempat berbisik, "Masih banyak perempuan lain yang belum bebas, mereka harus selamat." Namun tim punya tugas utama, membawa Alia pulang. Mereka berhasil kabur melalui jalur sungai dan dalam waktu kurang dari 2 hari, Alia tiba di tempat aman milik Kedutaan Indonesia di Vietnam. Kepulangannya tidak diumumkan ke publik. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk merahasiakan operasi ini demi mencegah sindikat bereaksi. Selama berminggu-minggu, Alia menjalani pemulihan fisik dan psikologis. Tapi luka paling dalam bukan pada tubuhnya, melainkan pada pikirannya. Ia menyaksikan terlalu banyak kekejaman. Terlalu banyak jeritan yang tak bisa ia lupakan. Dan satu suara yang paling menghantui, jeritan TKW remaja bernama Rina, yang sempat berusaha bunuh diri di depan matanya. Suatu malam, saat sedang berbincang dengan perwakilan KBRI, Alia berkata pelan, "Saya belum selesai. Saya ingin kembali." Pihak kedutaan terdiam. Mereka tahu itu bukan lelucon. Alia, meski baru saja kembali dari neraka, ingin kembali masuk ke dalamnya. "Kalau saya bisa menyusup lagi, kali ini sebagai agen resmi, saya bisa bongkar jaringan besarnya. Bukan cuma penyelamatan, tapi pembongkaran total." Permintaan itu membuat dilema besar. Di satu sisi, Alia sudah berkorban terlalu banyak. Di sisi lain, hanya dia yang tahu cara masuk dan bertahan. Setelah rapat panjang dan persetujuan dari pihak tertinggi, rencana baru disusun, operasi penyamaran tahap 2. Tapi kali ini Alia tak sendiri. Ia akan punya tim, perlindungan, dan jalur kabur yang sudah disiapkan. Semua dilakukan diam-diam, tanpa diketahui media maupun dunia luar. Namun tepat 2 minggu sebelum misi itu dijalankan, Alia menghilang dari tempat persembunyian. CCTV mati selama 2 menit, dan tak ada jejak dirinya. Satu-satunya hal yang ia tinggalkan adalah surat pendek untuk komandannya. "Saya tahu ini bukan prosedur. Tapi saya tidak bisa menunggu rapat, izin, atau birokrasi. Setiap menit yang kita habiskan untuk berdebat, 1 nyawa bisa hilang. Saya sudah masuk ke dalam kegelapan, dan saya akan kembali ke sana. Bukan karena saya tak takut mati, tapi karena saya tak bisa membiarkan mereka mati sendirian." Alia. Berbulan-bulan setelah itu, berbagai laporan muncul dari negara-negara Asia Tenggara. Sindikat besar judi online digerebek. Puluhan TKW diselamatkan. Dan dalam setiap lokasi, polisi menemukan satu kesamaan. Potongan kertas kecil dengan gambar burung merpati dan tulisan tangan di bawahnya, "Kalian tidak sendiri." Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang melakukannya. Tapi banyak yang percaya, Alia masih hidup. Ia bukan lagi sekadar polisi. Ia telah menjadi bayangan bagi keadilan. Dan kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena di dunia yang gelap dan tak terlihat itu, masih ada perempuan-perempuan yang menunggu tangan Alia untuk menarik mereka keluar dari kegelapan. Dan selama ada satu orang saja yang masih percaya, Alia akan terus bertarung. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, menegangkan, atau membuka matamu tentang realita kelam para pekerja migran, jangan lupa like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini. Karena satu klik darimu bisa bantu kami terus menyuarakan kisah-kisah nyata dan fiktif yang penuh makna dan perjuangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Kisah Tentram.